Halo Velas, this is Bintang. Hari ini aku mau sharing sesuatu sama teman-teman. Ini adalah aplikasi Noveltoon. Dia tuh mirip-mirip kayak apa ya? Kayak webtoon, tapi dia lebih banyak ke bagian novel. Kalau misalnya webtoon kan komik, sebenarnya Noveltoon juga ada, namanya Mangatoon, tapi dia lebih ke gambar. Nah, aku mau cerita tentang yang komiknya dulu atau Noveltoon. Buat teman-teman aku yang suka nulis ataupun suka bikin cerpen, cobain aplikasi ini. Nih aku baru aja nge-install di App Store, di Play Store juga kayaknya ada. Ini adalah novel-novel, dan ini banyak banget macamnya. Jadi bukan cuma novel, kayak yang tadi aku bilang. Di aplikasi yang satu lagi ada namanya Mangatoon, itu banyaknya tentang komik. Nah, yang ini tentang novel, dan bukan cuma novel aja, tapi juga ada forum, terus juga ada kayak apa tuh, chat story tuh kebacakan, dan beberapa rekomendasi karya yang lain. Nah, sekarang kita coba buka chat story-nya. Ini Daily Receh ID, ada episode. Jadi kita tinggal tap, terus kayak tulisannya tuh cuman kayak chat kita di WhatsApp, chat kita di Line, tapi ada ceritanya gitu. Dan ternyata platform kayak gini, maksudnya cara penulisan kayak gini, ini bisa loh jadi sebuah karya gitu. Kayak ini komedi ya. Dia bilang apa tadi? Tuh ada yang mau aku omongin kamu, ini soal hati. Asik. Ini lucu deh. Terus dan kita bisa ngasih like, kita ngasih komentar, bisa masukin ke favorit, dan juga bisa kita share. Jadi ini sama aja kayak kita ngupload di aplikasi lain, tapi bedanya dia punya platform sendiri, yaitu di Noveltoon ini. Oke, terus kita juga bisa simpan novel ini atau enggak. Kalau misalnya kita simpan, bakalan ada notif buat update-nya. Sekarang kita lihat dari atas. Ini ada FM, kayak podcast gitu. Jadi kita tinggal klik aja episodenya. Dan ini ada naik dan turun, lihat tuh di sebelah kanan. Itu untuk ngeliatin kalau naik berarti dari 1, 2, 3. Kalau turun berarti dari episode yang paling bawah atau yang paling baru. Terus habis itu ada audiobook. Audiobook ini kayak kalau kita males baca, jadi dia yang ngebacain buat kita. Jadi kayak kita dengerin podcast atau dengerin VN. Nah, itu kayak gitu, tapi isinya cerita. Jadi ada jalan ceritanya. Dan ini cocok banget kalau kamu pengen dengerin sesuatu, pengen baca literatur tapi nggak mau sambil baca. Jadi bisa sambil nyetrika, bisa sambil nyapu, bisa sambil nugas, atau bisa jadi pengantar sebelum tidur juga. Terus habis itu ada juga nih, ini udah banyak banget nih audiobooknya, udah banyak, dan bisa ada komentatornya juga, ada vote-nya, ada view-nya, ada koinnya. Itu beberapa buku di beberapa episode akhir tuh ada yang berbayar gitu. Jadi dan ini forum yang ini gara-gara corona. Forum tuh kayak apa ya, mungkin kayak artikel gitu, jadi nggak banyak kayak bikin status ya. Lihat deh, kayak status kan. Jadi bukan tulisan yang panjang, jadi pendek-pendek kayak gitu, bisa masukin gambar juga. Terus habis itu ada novel-novel yang udah tamat, tapi banyak juga novel-novel yang masih ongoing. Terus coba kita buka nih, ini yang lumayan banyak pembaca, judulnya Skandal. Ini bagian detailnya. Terus kalau kita pindah ke episodenya, coba kita pencet kayak apa isinya. Ini kalau dari turun, dari yang paling baru. Oke. Ternyata dia beriklan. Jadi satu author itu kalau nggak salah bisa punya beberapa, lebih dari satu karya di sini. Oke. Terus kayak biasa ya, ada like, ada tip. Kita bisa ngasih tip loh sama penulisnya karena kita menghargai karya dia gitu. Ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat dua arah gitu. Nah, ini tampilan bacanya kayak gini. For your lovely information, aku bacanya di iPad. Jadi bentuknya agak lebar kayak gini. Mungkin kalau teman-teman bacanya di handphone, dia akan sedikit lebih panjang ke bawah daripada ke samping karena kan layar handphone lebih kecil. Gitu. Ini tulisan-tulisannya kalau nggak salah sih satu episode gini harus sekitar 500 kataan lah ya. Tapi nggak tahu ya, nanti kita cek lagi karena ini pertama kalinya juga. Mungkin kalau nanti aku udah nyobain, semoga kerajinan itu datang untuk mencoba.
aku akan tunjukin lagi gimana caranya. Kita bisa simpan novel kayak biasa. Terus habis itu di sini sih menurut aku ya banyak banget genre-genre, as we know, romantis, cinta, K-pop. Ini banyak banget K-pop. Oh ini Menjadi Bintang di Hatimu, ini yang awal-awal rilis, jadi kayak baru 3 episode kayak gini. Jadi ya udah, keep on going, just move on. Walaupun karya kita belum baik atau kita ngerasa aduh gimana nih karyaku belum bagus dan sebagainya, ngelihat suhu di sini karyanya udah sampai ratusan episodenya, ya tenang aja karena banyak juga kok newbie yang setiap harinya mungkin upload di sini. Terus ini ada, kita lihat di Mangatun memberi penerbitan karya. Kita bisa terbitkan karya. Oh, kita harus sign in dulu. Kita harus masuk ke akunnya. Aku pakai akun Google. Kita continue. Terus habis itu kita klik akun Google-nya. Habis itu setelah dipakai kita bisa login dan kayak gini tampilannya. Ada pencapaian, terus ada popularitas, ada komentar, ada suka, ada riwayat. Nah, di bawah itu, di kanan bawah tuh, start your first work now. Nanti di situ kita mau nerbitinnya kayak gimana, apa novel kita, nah nerbitinnya di situ. Coba kita lihat ke rak buku. Ini rak buku kita, ada unduhan kita, semacam apa yang udah kita baca, history mungkin ya. Terus ini akun, ini Bintang Yasmin, pengikutnya 0, ikuti 0, ada trending, ada karya. Karena aku belum melakukan apapun. ID-nya keluar, nickname, ada avatarnya, ada daftar hitam. Maksudnya blacklist gitu ya. Oh, ada isi ulang. Jadi kan aku udah baca tadi. Udah ngasih tau kan tadi. Kalau beberapa dari mereka pakai yang namanya koin. Ini yang paling murah tuh 15.000, itu dapat 100 koin. Berarti satu koinnya 150 perak. Iya gak sih? Dan makin banyak ya makin sedikit lebih murah sedikit. Terus ada levelnya. Jadi level-levelan ini bikin kita semangat untuk ngeluarin koin tuh. Baca satu episode berlaku 1 kali ditambah 1x, maksimal 50x per hari. Jadi nanti semakin kita sering membaca, ngasih tips, ngasih review, komen, itu bisa naikin level kita gitu. Seru ya, kayak main game kan. Ini aplikasi yang asik aja sih menurut aku. Secara tampilan dia oke, nyaman dan lucu. Ada beberapa perhatian juga di situ, apa tuh? Oke. Komentarku, karena kita belum melakukan komentar apapun. Ini di webtoon juga ada sih teman-teman, kayak komentarku kayak gini. Terus ada ceritaku. Ceritaku belum ada. Terus ada Q&A yang ini nih. Apa syarat uploadnya di Mangatun atau Noveltoon? Apa sih syaratnya? Harus orisinil, gak boleh jiplak, gak boleh porno, politik, sara, kekerasan, dan lain-lain. Cara upload di Mangatunnya, oke, kayak tadi ya, ada tombol plus yang tadi di akun yang tadi kita baru aja login. Kayak gitu aja sebenarnya. Sisanya nanti bakal kita ngikutin aja lah apa kata si aplikasinya. Jadi sebenarnya jangan takut untuk mencoba. Ya udah pencet aja. Life must go on, ya nggak sih? Terus ada pertanyaan ketiga. Apakah harus novel yang udah tamat untuk kita upload? Jawaban dia adalah tidak. Kamu bisa upload novel yang masih ongoing maupun yang udah tamat. Jadi kalau misalnya masih ongoing, selama masih kita nulis, itu kita upload aja ya nggak? Lumayan kan? Siapa tahu ada view-nya. Saya udah upload, udah lolos review, tapi saat di search karya saya masih belum bisa ditemukan. Oh, bukan error, tapi harus di-refresh. Terus waktu upload sampai muncul di aplikasi. Jadi tenang. Bedanya kalau platform kayak gini sama kita nulis status di Facebook atau di Instagram itu biasanya postingan kita itu agak sedikit loading pas keluarnya. Berapa lama proses review hingga karya saya bisa naik aplikasi? Minimal 1 hari kerja dan maksimal 3 hari kerja. Jadi pas kita loloskan karya tuh ada reviewnya gitu, dilihat dulu sama bukan sama si panitia bukan sama merekanya lah. Apa yang dimaksud dengan waktu terbit? Oh, oke. Jadi kita bisa ngasih timer untuk kapan kita bakal nge-nerbitin si karya kita itu. Bagaimana cara membuat status novel jadi tamat? Itu ada di pengaturannya ya, berarti kita bisa kasih di pilihan sudah tamat, terus geser panelnya hingga berubah warna. Apakah saya harus menyediakan cover sendiri untuk karya saya? Nggak perlu, ternyata bisa menyediakan cover template. Tapi emang mereka pasti nyaranin untuk bikin novel sendiri ya nggak sih? Dan disinilah
kesempatan para digital drawer, ilustrator itu bekerja, bikin yang kayak gini. Kita juga nulis nggak bisa gambar, nah kita minta bantuan orang lain. Ukuran resolusinya 450 sampai 600 pixel. Kenapa cover karya saya tidak bisa diupload? Jaringan internet kurang baik. Oke. Cara mengubah nama penanya nggak bisa, tapi kita bisa kirim kalau emang perlu banget. Wah gila, ini nama pena gue harus diganti, kita bisa kirim lewat WhatsApp. Dan dia cukup buka-bukaan ya nomor WhatsAppnya. Pengen login, tapi kok ada 2 akun, gimana nih? Oke, dia langsung nyuruh kita untuk ngehubungi si WA-nya mereka. Terus apa lagi? Apa orang lain bisa mengcopy tulisan saya? Ternyata enggak. Jadi orang yang baca tulisan kita nggak bisa melakukan copy paste, tapi kita sebagai author kita bisa. Ini cukup safe juga nih, karena kalau misalnya ada tugas disuruh bikin novel atau cerpen di sekolah, biasanya kita kan nyarinya yang gampang-gampang. Bukan saya. Keuntungan karya saya dikontrak. Wah, jadi bisa kesempatan lebih besar, ilustrasi, menjadi komik, jadi film, dipromosikan, bisa jadi karya ambasador. Ih, keren gak tuh? Apa syarat mengajukan kontraknya? Oke, jadi kita bisa ngontrak, mengajukan kontrak, minimal harus sudah nyampe 20 bab dengan 20.000 kata. 200 apa 20.000? Nolnya berapa tuh? Performa data karya yang lumayan oke. Itu kayak EYD-nya, terus mungkin alur ceritanya menarik atau enggaknya. Itu sih, itu standar banget kan sebenarnya. Kita dari SD, SMP, SMA kayaknya kita udah belajar tentang EYD, tentang penggunaan tanda baca dan lain-lain. Jadi harusnya easy ya. Apa yang dimaksud dengan performa data karya? Memiliki sistem, cepet banget. Bagaimana cara mengajukan kontrak? Mengajukan kontraknya, teman-teman bisa langsung lihat aja di dashboard, reviewnya 14 hari kerja. Lumayan juga ya. Mengapa pengajuan kontrak saya tidak diterima? Karyanya nggak orisinil, misalnya ngejiplak dan lain-lain. Ada porno, politik, sara, kekerasan dan lain-lain. Tuh, kesalahan EYD, penggunaan tanda baca alur nggak jelas. Wah, PR banget kan? Apa saran untuk meningkatkan performa? Harus rajin update dan update teratur. Itu susah sih, serius itu susah. Terus dengarkan pendapat yang membangun dari pembaca dan juga editor. Sering-sering berinteraksi dan harus di-share biar banyak view-nya. Karena yang belum dikontrak, apakah juga bisa mendapatkan pendapatan? Bisa, tapi nggak sebesar kalau kita minta ngontrak diri ke si Noveltoon. Bedanya pendapatan untuk karya yang belum terkontrak dengan karya yang udah terkontrak. Jadi kalau misalnya untuk terkontrak itu, jadi udah ada minimum garansi atau jaminan minimum. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu kita nulis udah sampai 60.000 kata, mau view-nya stagnan dan lain-lain, itu pasti dapat 2 juta gitu. Jadi kalau udah kontrak gitu, cuman kalau misalnya kitanya belum kontrak, jadi cuman baru penulis biasa aja, tapi view-nya banyak, sering dikasih koin, dikasih hadiah dari pembaca, itu bisa dapat berapa tuh? Jadi duitnya tuh cuman dapat dari si pendapatan views-nya doang. Views itu 1.000 per 1.000 view. Jadi satu orang tuh 1 rupiah, berarti ya nggak sih? Ini kalau aku salah, dikoreksi aja ya. Terus apa lagi nih? Apa yang dimaksud dengan pemasukan dan jumlah yang bisa ditarik? Oke, setahu aku pemasukan ini ya, kalau jumlah yang dapat ditarik itu jumlah uang yang dapat ditarik sama uang tunai. Sedangkan kalau pemasukan, jumlah pendapatan per bulan yang terdapat di pemasukan akan masuk ke dalam saldo jumlah yang dapat ditarik. Gitu. Ya itu mah tentang ini aja sih, tentang kita tuh dapat duit selama di Noveltoon tuh dapat berapa, tapi yang ada saldo di situ berapa, kayak gitu. Kalau orang yang sering main aplikasi-aplikasi pasti ngerti tuh. Kapan pendapatan yang ditarik akan sampai ke rekening penulis? Ya dong, udah nulis capek-capek, kapan nih dapat duitnya? Ternyata bakal dihubungin sama staffnya si Mangatun atau Noveltoon itu ke rekening bank. Jika saya menemukan novel plagiat, kita harus ngapain ya? Oh, ini ada laporkan di bagian kanan atas. Terus kita juga harus ngasih bukti screenshot dan harus tabayun dulu ya guys. Soalnya sering banget kayak gitu tuh. Jadi jangan sampai kita
ngelaporin tapi ternyata malu-maluin kita sendiri gitu. Terus ada apa lagi? Di halaman dashboard penulis ada popularitas. Apa yang dimaksud dengan popularitas dan apa bedanya dengan viewer? Jadi bedanya kalau popularitas itu kayak secara general gitu. Dan kita harus punya kartu debit. Terus apa lagi? Saya menemukan pelanggaran hak cipta. Saya ingin melaporkannya. Bisa ternyata untuk pelanggaran hak cipta dan kita bisa langsung ke emailnya dia. Oke deh, banyak banget ini Q&A-nya dan menurut aku ini cukup lengkap ya dan cukup clear buat kita. Terus ada mengenai novel tune-nya, ada koin, ada poin. Oke. Ini yang tadi. Sekarang, dan ini lihat ada mode malamnya dong. Jadi kita bisa baca tapi layarnya warnanya hitam, jadi nggak bikin sakit mata. Wah, ini recommended banget. Sekarang coba kita ke karya. Kita coba start your first work now. Kita akan coba buka. Ini kontes, aku pencet kontes di kanan atas. Tapi ternyata nggak keluar apa-apa, aku nggak ngerti. Apa karena jaringan atau apa, atau karena emang kosong. Belum ada kontes dan lain-lain, nggak ngerti deh. Tetap nggak ada tuh, lihat. Nggak ada kan? Oke, kita back aja lah ya. Sekarang kita start your first. Ada novel normal dan chat story. Chat story itu yang tadi loh, yang kayak chat WhatsApp gitu. Kita ngarang aja lah ya. Sinopsis novel. Oh, nggak bisa di next. Kita coba apa ya? Pohon apel judulnya. Halo, ini adalah karya. Apa ya? Nulis apa ya? Oh, kita memperkenalkan karya. Ini random aja ya. Kita nyobain. Halo, ini adalah karya perdana saya. Enjoy. Gitu dong. Setelah itu di bawah lihat ada 34 per 1000. Itu jumlah huruf ya. Jadi tenang aja, di situ ada counternya. Lumayan kan? Sekarang pokoknya intinya kayak gitulah ya. Jadi kita bisa langsung tulis di platformnya ataupun bisa kita tulis dulu di Microsoft Word dulu misalnya. Kayak gini. Kalau kita buka, oke deh. Dan itu lihat ada ajukan kontrak. Nah, itu yang tadi diomongin tentang kalau kita udah ngerasa udah 20 bab, udah mencapai 20.000 kata, itu kita bisa langsung ajukan kontrak dan bisa dapat 2 juta per bulan dengan catatan 60.000 kata 60.000 kata per bulan. Siap untuk nulis 60.000 kata per bulan. Ya kan? Jadi sebenarnya nyari duit itu tidak sesulit itu guys, mungkin. Maksudnya kalau kita pintar, kita mau nyari, kita mau belajar, ternyata mencari uang itu ada loh cara-cara kayak gini. Bukan cuman kita cari kerja ke suatu tempat doang, tapi yang kayak gini tuh sebenarnya apa ya, dibilangnya freelance, passive income, tapi kadang-kadang lumayan banget kalau kita lagi butuh duit. Oke, ini adalah contoh genrenya. Ini aku coba buka komedi, tapi yang aku lihat adalah tema-temanya tentang menikah. Lihat, My Little Wife, menikah dengan apa, pernikahan ini yang fantasi, legend, istri tomboy sang pangeran. Kalau fantasi kayak gitu ya, legenda, keywordnya pendekar, fake princess, apa tuh, legenda, pendekar, dewa, dan lain, itu fantasi. Terus apa lagi tuh, ini ada genre-genrenya lagi. Kalau kita mau baca ada time travel, sama aja lah ya, kayak gitu. Dan ini pasti kayaknya seru-seru banget. Lumayan kan, walaupun kesananya mungkin harus pakai koin, tapi kan biasanya episode awal tuh gretong. Nggak tahu ya, karena aku belum benar-benar menggunakan aplikasi ini. Cuman kebetulan aja tiba-tiba ada pencerahan untuk download aplikasi ini. Ini adalah video yang cukup panjang, dan aku berusaha untuk ngasih informasi sedetail-detailnya walaupun nggak detail. Lihat ada misi selesai, lihat di atas tadi. Karena udah 20 menit membuka aplikasi ini. Menurut aku ya, kayak ucapan selamat-selamat kayak gitu,
penting gak penting, kayak sederhana tapi itu tuh reward banget buat kita pembacanya, jadi kayak senang aja gitu. Terus ini ada nih, ini tuh itu apa nih, ada jumlah vote, kita bisa ngevote juga loh teman-teman. Lihat yang paling pertama, penang vote legenda pendekar naga, sampai berapa vote tuh, daftar barunya banyak lah. Intinya jujur aku sangat tertarik untuk jadi penulis juga di sini. Kita lihat aja apakah nanti aku mampu untuk nulis juga di sini, karena menulis itu butuh effort guys, butuh waktu dan sangat menguras pikiran. Oke. Kalau teman-teman ngerasa apalagi di long holiday ini emang butuh sesuatu untuk dilakukan, aku rasa aplikasi ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman yang pengen baca atau bahkan jadi author. Siapa tahu teman-teman bisa ikutan kontrak di Noveltune atau di aplikasi-aplikasi lainnya dan bisa jadi passive income dan bahkan bisa jadi penghasilan utama buat teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman udah dengerin dan nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sorry banget kalau ada kata-kata yang salah atau lain-lain. So this is me, Bintang Alea Yasmin, and see you in my next video. Goodbye.